Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibah Mahesti Wardenias dengan NIM C500210016. Di sini saya menjelaskan materi mengenai sirkulus bilisi. Jadi, sirkulus bilisi adalah cincin arteri pada dasar otak yang dibentuk oleh yang pertama, arteri cerebri anterior, yang kedua, arteri cerebri posterior, yang ketiga, arteri komunikan anterior, yang keempat, arteri komunikan posterior, dan yang kelima adalah arteri karotis interna. Yang pertama, arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior adalah arteri yang memperdarai lobus frontalis dan juga lobus parietalis, termasuk korteks somestetik dan juga korteks motorik. Untuk arteri cerebri posterior adalah arteri yang memperdarai lobus occipitalis dan juga sebagian lobus parietalis. Arteri ini untuk area visual otak. Untuk selanjutnya adalah arteri komunikans posterior. Arteri komunikans posterior adalah arteri yang menghubungkan arteri cerebri media dan juga posterior pada tiap sisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar. Untuk arteri cerebri anterior letaknya di sebelah sini. Baik, untuk arteri cerebri posterior letaknya di sebelah sini. Baik, untuk arteri komunikans posterior letaknya di sebelah sini. Baik, untuk arteri komunikans anterior di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah arteri karotis interna yang letaknya di sebelah sini. Baik, cukup sini saya menjelaskan mengenai materi sirkulus bilisi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan materi mengenai cerebrum. Baik, jadi cerebrum adalah otak besar, terdiri dari bangunan penting cerebrum, yaitu viscera longitudinalis cerebri, yaitu batas yang membagi cerebrum menjadi dua hemisfer dan dilalui oleh falx cerebri. Yang kedua adalah corpus callosum, yaitu sekumpulan serabut saraf yang menghubungkan dua hemisfer cerebri. Yang ketiga adalah sulcus centralis, yaitu sulcus yang membagi cerebrum dalam dua kompartemen, yaitu kompartemen anterior atau lobus frontalis dan kompartemen posterior, yaitu lobus parietalis. Selanjutnya adalah sulcus transversus lateralis, yaitu sulcus yang membatasi lobus temporal di bawahnya. Selanjutnya adalah sulcus parieto-occipitalis, yaitu sulcus yang membatasi lobus occipital dengan lobus parietal dan temporal. Selain itu, cerebrum dibagi menjadi dua bagian, yaitu telencephalon dan diencephalon. Telencephalon di dalamnya terdapat yang pertama, korteks cerebri. Korteks cerebri merupakan bagian substantia grisea dari encephalon yang melekuk membentuk gyrus dan sulcus, memiliki area-area kortikal utama. Yang pertama adalah lobus frontalis, yang terdiri dari area 4, area 6, area 8, area 44, dan area 45. Yang pertama, area 4 di sebelah sini, yaitu berfungsi sebagai korteks motorik primer atau gyrus presentaris. Selanjutnya adalah area 6 di sebelah sini, yaitu area motorik asosiasi. Yang terus selanjutnya adalah area 8, yaitu sebagai gerakan bola mata volunteer. Selanjutnya ada area 44 dan area 45 di sebelah sini sebagai area bahasa motorik atau berbicara, atau nama lainnya adalah Broca. Selanjutnya adalah lobus parietalis yang terdiri dari area 3, area 1, dan area 2 atau gyrus postcentralis yang berfungsi sebagai korteks sensorik primer. Untuk selanjutnya adalah lobus temporalis yang terdiri dari area 41, 42, area 22, dan area 28. Untuk area 41 berfungsi sebagai korteks auditorik atau pendengaran primer. Untuk area 42 berfungsi sebagai korteks auditorik atau pendengaran sekunder. Untuk area 22 sendiri adalah area bahasa perseptif atau pemahaman yang disebut Wernicke. Untuk area 28 adalah area olfaktorik atau area pembau. Selanjutnya adalah lobus occipitalis
yaitu terdiri dari area 17, area 18, dan area 19. Area 17 yaitu korteks visual atau penglihatan primer. Untuk area 18 dan area 19 yaitu berfungsi sebagai korteks visual atau penglihatan sekunder. Oh, mohon maaf untuk peralatan tadi, korteks area yang 17 ini adalah penglihatan primer. Untuk yang area 18 dan area 19 ini adalah penglihatan sekunder. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ganglia basalis. Baik, jadi ganglia basalis adalah massa substantia grisea dalam substantia alba di ensefalon. Memiliki fungsi yaitu yang pertama membantu mengawali dan mengakhiri gerakan tubuh. Yang kedua menekan gerakan yang tidak dikendaki. Yang ketiga adalah mengatur tonus otot. Dan selain itu, ganglia basalis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah nukleus utama, yang terdiri dari putamen, globus pallidus, dan juga nukleus caudatus. Untuk putamen, itu yang ini gambarnya. Untuk globus pallidus, yang ini gambarnya. Sedangkan untuk nukleus caudatus adalah yang ini gambarnya. Baik, selanjutnya adalah nukleus lentiformis, yaitu terdiri dari putamen dan juga globus pallidus. Baik, selanjutnya adalah corpus striatum, yang terdiri dari nukleus lentiformis dan nukleus caudatus. Baik, selanjutnya adalah kapsula interna. Baik, kapsula interna adalah sekumpulan saraf bermialin yang memisahkan nukleus lentiformis dengan nukleus caudatus dan talamus. Jadi, pada perpotongan horizontal, kapsula interna ini berbentuk seperti huruf V. Terlihat jelas ya teman-teman, seperti ini bentuknya huruf V yang berwarna hijau ini. Baik, selanjutnya adalah diencephalon. Baik, diencephalon ini terdiri dari bagian dorsal dan juga bagian ventral. Untuk bagian dorsalnya ada talamus, yaitu terletak di dinding lateral ventricle 3 dan di dasar pars central ventricle lateral, berfungsi sebagai relay station semua informasi sensori atau kecuali olfaktori. Selanjutnya ada metatalamus, yaitu terletak di masing-masing sisi mesencephalon di bawah talamus yang terdiri dari genukulatum, medial, dan juga lateral. Selanjutnya ada epitalamus, yaitu terdapat dalam glandula pinealis sebagai pengatur hormon. Selanjutnya, untuk bagian ventral terdiri dari hipotalamus, yaitu terletak di bawah talamus setinggi ventricle tertius yang berfungsi sebagai pengatur hormon. Dan yang terakhir ada subtalamus, yaitu terletak di antara mesencephalon dan juga talamus. Untuk gambarnya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar ya teman-teman. Jadi yang pertama, yang sebelah sini adalah talamus. Lalu di sebelah sini, yang ini adalah hipotalamus. Lalu di sebelah ini, yang garis ini adalah epitalamus. Selanjutnya yang terakhir adalah yang di sebelah sini adalah namanya subtalamus. Baik, mungkin sudah cukup. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa klinis yang ada di cerebrum. Pertama, ada klinis aphasia Broca, yaitu gangguan pada area Broca tadi yang berfungsi sebagai berbicara atau area bahasa motorik, yaitu dapat memahami namun sulit untuk mengungkapkan atau gangguan berbicara. Selanjutnya adalah aphasia Wernicke, yaitu gangguan pada area Wernicke atau dapat mengungkapkan atau bicara namun sulit memahami. Selanjutnya adalah aphasia global, yaitu gabungan dari keduanya, yaitu kemampuan tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa memahami. Selanjutnya ada klinis selanjutnya, yaitu klinis
Parkinsonis adalah sindrom akibat menurunnya dopamin di ganglia basalis dengan tanda TRAP atau dengan istilah dengan TRAP, TRAP, T tremor, R rigidity atau kekakuan tubuh, A akinesia atau gerakan lambat, dan P postural instability. Baik, Baik, cukup sekian dari saya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.